Semoga yang belum nikah cepat dapat jodoh dan menikah, dan yang sudah menikah semoga bisa menikah lagi kalau kepingin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan para hadirin wal hadirah, pejuang-pejuang Ramadan yang semoga tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari awal bulan Ramadan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kelapangan sehingga kita dapat menjalankan setiap aktivitas ibadah kita, baik ibadah pada siang hari maupun ibadah pada malam hari. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan, diberikan panjang umur, dan semoga yang mudik diberikan kelancaran dalam mudiknya, disehatkan sampai ke tujuannya, dan kembali ke Batam sehat walafiat juga. Dan semoga yang tidak mudik betah dan tidak bersedih. Semoga yang belum nikah cepat dapat jodoh dan menikah, dan yang sudah menikah semoga bisa menikah lagi kalau kepingin. Dan semoga THR kita cepat turun juga. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perintah atau ibadahnya? Ya, perintahnya adalah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti sholat, berpuasa, berzakat, dan lain sebagainya. Sholat merupakan ibadah wajib, berarti ketika kita mengerjakannya mendapat pahala, ketika kita meninggalkannya maka mendapat dosa. Begitu juga dengan puasa. Puasa adalah ibadah yang wajib. Ketika kita mengerjakannya mendapat pahala, ketika kita meninggalkannya atau tidak mengerjakannya maka mendapat dosa. Dan begitu juga zakat fitrah atau zakat mal dan lain sebagainya. Ketika kita menunaikannya maka kita akan mendapatkan pahala. Apabila kita meninggalkannya maka kita mendapatkan dosa. Kalau sholat tarawih ibadah sunnah, apabila kita mengerjakannya mendapatkan pahala. Kalau kita meninggalkannya berarti tidak berdosa. Tapi lebih tepatnya adalah rugi, bukan tidak berdosa, karena keutamaannya sangat besar. Sebagaimana hadis Nabi yang tadi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat di malam hari pada bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka jadikanlah Ramadan kita Ramadan yang berkualitas. Bagaimana caranya agar kita dapat menjadikan Ramadan kita yang berkualitas? Maka amal-amal ibadah kita harus kita dasari dengan ilmu, harus kita niatkan dengan niat yang ikhlas. Karena amal tanpa ilmu juga akan rusak atau tidak sempurna. Karena ada sebuah hadis mengatakan kullu ibadatin haramun hatta ta'allama. Setiap ibadah
akan haram dilakukan kecuali telah dipelajari. Ketika seorang tidak mengetahui ilmunya, maka ibadah tersebut bisa saja menjadi ibadah yang melecehkan daripada ajaran-ajaran agama. Karena banyak juga orang yang beribadah seperti sholat, tahu ruku, sujud dan sebagainya, tapi tidak tahu niat kadang, maka sia-sia apa yang dia kerjakan karena tidak didasarkan oleh ilmu. Oleh karenanya, maka pergunakanlah malam-malam bulan suci Ramadan dengan adanya tausiah ataupun kultum kita, agar kita mau mendengarkan, menyimak, memperhatikan dan memahami, sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu dan tambahan ilmu. Jangan mentang-mentang sudah paham atau sudah mengetahui kita tidak mau mendengarkan, atau kitanya merasa bahwasanya penceramah itu biasa-biasa saja, kemudian tidak mau mendengarkan, atau penceramahnya terlalu lama. Kadang-kadang yang di belakang atau di pojok ini sering bisik-bisik terlalu lama nih, terlalu lama. Padahal cuma duduk kitanya di belakang, cuma duduk dan mendengarkan, tidak ada ruginya, malah kita mendapatkan pahala dengan duduk dan mendengarkan. Sabda Nabi kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlis ilmi wala tamsu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min alfi rabah. Ya Ibnu Mas'ud, duduknya kamu di majelis ilmi atau majelis ilmu, sedangkan engkau tidak memegang kolam atau pena dan tidak menulis satu kata pun atau satu huruf pun, maka itu menjadi lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak atau hamba saya. Masya Allah, kata-kata khairul laka ini merupakan sesuatu yang bernilai besar, apanya, pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan pernah merasa rugi dengan lamanya duduk di majelis ilmu, karena semakin lama kita duduk di majelis ilmu, maka pahala tersebut semakin banyak pula. Sedangkan yang di dalam hadis tadi, sesaat atau sebentar saja mendapatkan pahala kebaikan lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak atau hamba saya. Kemudian menjadikan ibadah yang berkualitas dengan menganggap bulan suci Ramadan ini bulan suci yang terakhir bagi kita. Agar apa? Agar kita lebih serius. Karena ada lagunya. Kalau lagu Roma Irama, malam ini malam yang terakhir bagi kita. Tapi kalau untuk Ramadan, mungkin Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita harus lebih memprioritaskan ibadah-ibadah yang mana ibadah tersebut memiliki ganjaran yang sangat besar, memiliki nilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan Ramadan kita yang berkualitas dengan ibadah imanan wa ihtisaban, yakni dengan keimanan dan keikhlasan. Ketika seorang beribadah dengan keimanan, maka dorongan dalam dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih kuat dibandingkan orang yang keimanannya kurang atau tidak dengan keimanan. Kemudian dengan keikhlasan. Ikhlas ini adalah sesuatu yang tidak tercampur dengan amal ibadah kita. Tidak ada muatan-muatan lain kecuali beribadah hanya untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk mengharapkan THR di hari raya. Kadang anak-anak tuh disuruh tarawih itu dipancing-pancing dulu, nanti dikasih uang THR, lebaran kasih THR segini ya. Kadang itu jadi semangat, bukan itu. Karena itu
tidak sempurna ibadah. Karena kesempurnaan ibadah itu ataupun daripada ibadah adalah dengan keikhlasan. Ketika seorang tidak benar-benar ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Innallaha la yaqbalu min amali illa man kana lahu khalisun wa batughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal seseorang kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang beribadah berdasarkan ilmu, keimanan dan keikhlasan, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat menerima amal ibadahnya dengan ibadah yang sempurna. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ialah berzakat. Seseorang yang berpuasa tidak sholat, apakah mungkin diterima ibadah puasanya? Sangat tidak diterima. Dan orang yang berpuasa, sholat, tapi zakat tidak ditunaikan, tidak diterima juga. Karena zakat adalah ibadah yang mana untuk menyempurnakan puasa-puasa kita yang kurang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ard, la yurfa'u ilallah illa bizakatil fitri." Pahala puasanya seorang pada bulan suci Ramadan atau pahala ibadahnya pada bulan suci Ramadan tidak akan atau bergantung di antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah ia berzakat, setelah ia menunaikan zakat fitrah. Makanya ibadah ini tidak bisa pilih-pilih, harus benar-benar. Ketika diwajibkan sholat, ya sholat. Ketika diwajibkan berpuasa, dan ketika diwajibkan berzakat. Maka insya Allah kita akan diberikan pahala yang besar dan menerima ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.